kita kemudian dari warga ini coba kemudian menelisik di sebelah sana. Di pohon kapuk mati itu ada jejak-jejak semacam mandapa ya, mandapa. Wah di sini ini warga habis panen tawon ya ini ya. Iya. Waduh banyak sekali itu di bodoh enak bodoh ini bisa dimakan ya ini sebenarnya ya. Tapi karena masyarakat sini mungkin terlalu banyak hal seperti ini dan melimpah ya, mungkin sudah semacam bener gitu ya makan makanan seperti ini ya. Coba taruh di atas saja teman-teman. Ini jejak tawon madu itu teman-teman. Coba kita menyaksikan bahwasanya di area ini teman-teman, ini banyak sekali tinggalan-tinggalan yang terserak, baik itu berupa fragmen terakota, tembikar maupun keramik Tiongkok ya. Kadang kita kalau beruntung juga menemukan koin-koin kepeng, banyak numpang-numpang batu, fragmen pipisan batu-bata kuno, dan yang di sebelah sana ada sebuah gundukan misterius yang juga ada semacam mandapa Majapahit ya. Coba seperti ini ya teman-teman, ini ada beberapa ya pecahan tembikar seperti ini teman-teman ya. Nah ini coba satu aneh di sini. Ini memang saat ini berubah menjadi lahan pertanian, sehingga kemudian dimungkinkan sebagian artefak-artefak penting ini terpendam di dalam tanah atau mungkin ditaruh di pinggir sungai oleh warga ya. Kita coba menyusur saluran irigasi ini yang konon katanya ada artefak-artefak penting di saluran irigasi ini ya. Nah, yang lainnya kemungkinan sudah misalnya dipindahkan ke lokasi lain atau tertutup dengan semak belukar. Ini ada artefak yang sangat penting. Terlalu rumput nggak kelihatan. Banyak rumput sehingga banyak yang tertutup. Iya. Harus dicari. Iya. Ya karena mungkin Kalau musim kemarau kelihatan tanah gersang, biasanya kelihatan. banyak terlihat artefak itu Pak ya. Iya. Tumpang batu, fragmen pipisan ya. Indah sekali. Kalau sesuatu bukit ya. Iya. Bukit juga. Nah ini sebenarnya tidak jauh dari perkampungan. Dengan perkampungan di masa lalu sebelum kemudian dikelola atau dirubah atau direvolusi secara total oleh pemerintah kolonial Belanda ya tahun 1840 itu salah satu revolusi desa. Desa-desa kuno telah berubah sedemikian rupa menjadi desa-desa saat ini. Jadi desa-desa saat ini sebenarnya warisan kolonial Belanda. Nah, menemukan apa Pak? Ini. Wah, ini teman-teman, banyak sekali itu di pinggirnya teman-teman. Harta karun teman-teman. Iya, mangkok emas teman-teman. Mangkok emas dinasti Sung ya, yang kemungkinan dahulunya itu mangkok-mangkok tipis dan mangkok-mangkok tebal yang berwarna hijau ya, hijau kecoklat-coklatan atau hijau telur asin. Ini mangkok-mangkok yang sangat langka ini teman-teman ya. Ini diimpor dari Tiongkok karena produksi terbesar di lembah sungai yang Sekiang atau Sungai Kuning Huangho seperti di Gansu gitu ya. Dalam produksi Tiongkok ini sangat besar. Lah di belakang ini Pak. Nah ini Pak. Jangan loh, berarti ini dikumpulkan oleh warga atau mungkin diuncal-uncal no ya. Iya. Ini banyak, ini sebagai tanda bahwasanya di daerah sini dahulunya punya peradaban bahasa. Ini Pak. Nah ini banyak sekali. Berarti fragmen Tiongkok itu yang disembunyikan warga ya. Kemungkinan di sini memang masih banyak harta karun yang masih terpendam teman-teman ya. Kita teliti teman-teman. Luar biasa sebagai bukti loh teman-teman di sini. Iya, dahulu kemungkinan ada semacam pemukiman elit ya. Peradaban kuno yang sudah kaya raya teman-teman. Aduh. Coba di dalam sungai ini. Nah, di dalam sungai. Ya, di dalam sungai ini banyak melimpah kemungkinan jejak kemungkinan yang coba cari yang utuh teman-teman ya. Yang utuh ini bisa ditaruh di sebuah museum. Bisa dibuatkan museum desa agar kemudian tinggalan-tinggalan ini tidak lenyap dan generasi selanjutnya itu bisa kemudian melihat dan menyaksikan jejak-jejak peradaban leluhur kita di masa lalu. Ini banyak sekali ya artefak-artefak yang terserak di sini kira-kira. Luar biasa. Sulit sekali karena rumputnya rumput ini kita bisa menyaksikan artefak yang penting ya Pak ya. Iya. Sulit Pak ya.
biasanya ada penampakan lubang batu di area ini Pak ya? Ada. Ada. Lubang batu banyak Iya. Pak? Batu Iya, pipisan, ada. fragmen Pipisan. batu pipisan Iya, banyak Pak ya? iya ada. Artefak keramik Tiongkok berbagai macam dinasti ya. Dinasti terbesar di Tiongkok itu ada 9 teman-teman. Ada kelabang raksasa Pak masuk ke dalam itu. Masuk kelabang, masuk merah-merah tadi di akar jagung terus masuk ke sana. Jadi ternyata di tengah-tengah jagung ini banyak kelabang Pak ya. Iya. Sama kala jengking Pak ya. Iya. Kelabang sama kala jengking juga kita harus waspada. Teman-teman harus pakai sepatu semua ya. Harus pakai sepatu semua ya. Kita waspada di sini. Nah, teman-teman di sini ada sebuah gunung misterius penuh dengan boulder atau lumpang apa? Batu gundul. Batu gundul. Coba kita taruh di sini dulu ya. Fragmen-fragmen Tiongkok ini. Coba di sini ada. Loh Pak, sangat rimbun Pak di sini Pak. Dan pohon-pohonnya apa namanya? Batu-batuannya itu sangat aneh. Sebuah batu sungai atau batu gundul atau boulder itu kemudian ditumpuk sedemikian rupa di area ini. Nah, ini mungkin butuh teman-teman metal detektor mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, tapi sekarang kita coba sejarah saja, kita eksplorasi dan kemungkinan ada banyak hal di area ini semacam. Tutup kan? Nah, ini Pak, teman-teman mungkin bisa ditunjukkan ini Pak ya. Apa ini Pak? Ya itu. Oh, iya. Hah? Mana Pak? Ini juga ya, banyak sekali artefak-artefak yang tertimbun di sini Pak ya. Iya, kena. Ini Pak ini, tutupi Pak ya. Iya, tertimbun. Tertutup oleh, nah teman-teman. Oh, ini. Nah, Oh, di bukan. area ini, coba ini ada semacam keramik yang sangat tua teman-teman. Ya, warnanya itu sangat apa telur asin ya, telur asin. Ini sebagai bukti jejak-jejak di sini ada peradaban besar. Dan kemungkinan harta karun itu masih terpendam di dalam tanah. Iya. Ah, ini ada umpak. Ya, kita menemukan umpak batu raksasa, teman-teman. Jadi kemungkinan ini dibalik, teman-teman. Ini ada umpak batu, bisa kita kenali ya. Umpak batu ini. Nah, terbalik ini umpak batunya ini. Namun bisa kita kenali umpak batu ini kemungkinan segi 8 ya. Jadi ini sisi satunya, sisi 4, jadi namun pada sisi pojoknya itu dibuat juga dipapras ya, atau dikepras, demikian Pak. Pak, namun sebagian masih terpendam di dalam tanah Pak. Coba kita lihat di yang lainnya Pak ya. Iya. Teman-teman waspada, latar jagung ini sebenarnya tidak hanya jagung, tapi juga kelabang sama kalajengking itu banyak teman-teman. Nah, ini kita harus bersihkan di area ini Pak. Banyak juga kemungkinan di atas ini Pak, di atas Pak Belukar ini. Kalau ada umpak batu, satu biasanya ada 4, ada 6, ada 8 ya, atau bahkan ada mungkin 12 umpak batu dan lain sebagainya yang ada di area ini ya. Dan ini sekarang masih tertutup oleh semak-semak besar dan timbunan-timbunan apa ya, timbunan-timbunan. Iya. Ini teman-teman, ini teman-teman. Nah, di sini ada yang sudah terangkat ke permukaan. Kelihatannya ada goresan-goresan tertentu. Apakah huruf Jawa kuno Pak ini Pak ya? Ini teman-teman. Nah, dari semak-semak belukar ini ada salah satu yang terangkat ke atas. Mungkin diangkat oleh warga ya. Nah, ini. Jadi umpak batu ini ternyata bagian atasnya seperti silindris atau lingkaran ya. Namun sebenarnya segi 8. Namun beberapa yang tidak aus ini artinya di sini memang ada jejak-jejak peradaban leluhur kita berupa kemungkinan mandapa ya. Jadi misalnya dalam relief Partayatna ya, Partayatna itu adalah Arjuna sedang duduk di mandapa, yaitu 4 umpak, kemudian tiang-tiang kayu mandapa, dan di tengah-tengah itu ada semacam geladak ya, geladak kalau dek kalau kapal itu ya, geladak atau lantai dari kayu. Di situ kemudian Kunta dan Kertala atau pengiring ya, atau Ponokawan itu tidur di bawah di tanah, kemudian beralaskan tikar, sedangkan Arjuna tidur di atas mandapa ya, dengan terlihat sekali umpak-umpak itu ada 4. Partayatna sebenarnya berkisah antara Arjuna dalam perjalanannya menuju pertapaan Indrakila. Dalam perjalanannya ternyata kelelahan pada malam hari ini, pada malam hari ini harus istirahat.
di dalam hutan itu ternyata ada wana asrama khusus perempuan. Jadi di sini ada berarti pada masa kerajaan Majapahit itu ada asrama-asrama khusus perempuan dan asrama-asrama khusus laki-laki. Dalam cerita Partayatna ini, Arjuna atau Parta itu sebenarnya nama kecil dari Arjuna. Itu kemudian bersandar, tidur gitu ya, tapi tidak bisa tidur karena di alam pegunungan seperti ini udaranya sangat sejuk, dan ternyata itu kemudian ada siswa dari pertapaan perempuan tersebut mendekati Arjuna, hendak mengajak bercinta atau berselingkuh. Tapi sebenarnya siswa ini dikiting atau diintip oleh kepala asrama ya, seorang mahapertapa atau mahayogi atau maharsi ya. Dan Arjuna tersebut ternyata sangat bijak. Ketika diajak bercinta oleh siswa perempuan ini, Arjuna mengatakan, kamu masih siswa dalam sebuah asrama pertapaan, tidak seharusnya berbuat yang tidak senonoh seperti ini. Begitu juga aku atau Partha atau Arjuna ya, itu mengatakan, saya pun hal ini melakukan perjalanan suci untuk menuju pertapaan, sehingga melakukan hal itu merupakan dosa besar. Dan ternyata hal seperti ini itu diintip oleh kepala asrama. Akhirnya kepala asrama tersebut, siswa juga menyadari kesalahannya dan kembali ke tempatnya. Kepala asrama yang sedang mengintip tadi menemui Arjuna dan memohon maaf. Betul apa yang dikatakan Anda, wahai Partha, nama kecil dari Arjuna. Sesungguhnya memang para siswa yang tidak senonoh ini sesuatu yang tidak terpuji, kita mohon maaf. Ini salah satu kemudian bentuk ya mandapa atau wana asrama. Kemungkinan kali ini kita menemukan salah satu jejak wana asrama itu tersebut, semacam mandapa yang dibina oleh maharsi, mahapertapa atau mahayogi dengan murid-muridnya, entah ini murid asrama perempuan atau asrama laki-laki. Dan memang bentuk seperti ini itu tidak bisa dipungkiri dalam pola sejarah atau histori di masa lalu 700 tahun silam. Dan ternyata di dekat sini sekitar 200 meter sudah muncul ya pesantren yang merupakan kelanjutan dari pecantrikan atau pecantrik atau sastri ya. Dan ini merupakan sebuah kelanjutan dari sistem pendidikan era kerajaan Majapahit tentang wana asrama. Artinya pola-pola sejarah di masa lalu, sebuah lingkungan di masa lalu, jika kemudian ada peristiwa sejarah atau ada tempat-tempat yang strategis di masa lalu ya, ini kemudian akan muncul di tahun-tahun yang akan datang. Ini sesuatu yang menjadi pola sejarah. Nah ini umpak yang sangat besar ini, jadi kita akan mendapati dan kita akan sangat optimis kalau lokasi ini dipilih oleh leluhur di masa lalu, artinya memiliki tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang suci, baik dari segi teknis, strategis maupun dari segi magis dan religius. Karena leluhur kita dalam memilih tempat tidak hanya mempentingkan aspek strategis saja, misalnya dekat dengan sungai, dekat dengan makanan, hutan, tapi juga kondisi-kondisi magis itu juga diperhatikan ya. Semoga kemudian bermanfaat dan tidak bisa dipungkiri suatu saat nanti di lokasi ini akan berkembang kembali